ibadah kita pada hari ini. Nah, kita harus apa dulu kayaknya? Boleh tuh Kak. Ya, biar kita tuh semua adik-adik semangat gak ya untuk memuji dan mendengarkan Firman Tuhan. Betul banget. Oke, kita coba dulu tes ya. Kakak Setiabudi, aku diberkati, aku jadi berkat. Ayo coba Kak. Kakak Setiabudi, aku diberkati, aku jadi berkat. Yeay. Oke, adik-adik semua udah semangat, udah siap. Kita mau mulai ibadah kita ya Kak. Ya, Kak. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu supaya ibadah kita diberkati dari awal hingga akhir. Oke, yuk semuanya lipat tangan, tundukkan kepala. Ayo nggak boleh lagi ngintip-ngintip. Ayo yuk duduk tenang. Oke, udah rapi. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk segala anugerah dan kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami melakukan ibadah kami kembali ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatilah hati dan pikiran adik-adik kami ya Bapa, agar mereka boleh mengikuti ibadah ini dan memuji nama-Mu dengan setulus hati mereka. Ini kami Tuhan, ini kami ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima dan segala berkat yang datangnya daripada-Mu saja. Doa ini kami sampaikan melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke Kak, nih biar tambah sukacitanya, biar tambah senang, biar apa lagi tambah semangat, kita mau bernyanyi satu lagu karena Tuhan kita sudah bangkit dan mau mati untuk kita, jadi sukacita kita penuh ya Kak? Iya Kak. Penuh dong Penuh Kak. dong. Nah karena sukacita kita penuh, kita mau bernyanyi lagu Oh Sukacitaku. Yuk semuanya. Kita mau berserah, kita mau bersukacita, kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Hai adik-adik semuanya, kita mau menambah sukacita kita, jadi kita mau bernyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Kita bernyanyi bersama-sama. Bersuka
yang lebih sukacita lagi adalah ketika Yesus kita bangkit dari antara orang mati adik-adik, yang membuktikan bahwa dia adalah Allah yang besar ya Kak. Ya, itu yang membuat sukacita kita menjadi penuh ya kan adik-adik. Nah sekarang kita kayaknya mau gerak-gerak ya Kak. Boleh tuh Kak, gerak-gerak lebih semangat ya adik-adiknya Kak. Dan sambil olahraga pagi juga ya kan Kak. Oke, kita mau bernyanyi lagu yang ada gerak-geraknya. Kita mau bernyanyi lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Yuk semuanya ikut gerakan kakaknya ya. Berdiri yuk, berdiri. Siap-siap buat gerakannya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit tunggal. Ayo semua goyang. Namun kasih setiap akan beranjak dariku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Oke. Namun kasih setiap akan beranjak dariku. Semua bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi ya, biarpun gunung-gunung beranjak. Lebih semangat. Beranjak dan bukit-bukit. Ayo bergoyang. Namun kasih setiap akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Oke. Namun kasih setiap akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Betul ya Kak, seperti tak akan beranjak, tak akan bergoyang ya Kak. Demikian juga iman kita ya adik-adik. Nah oke Kak, sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran ya kan, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, ku mau seperti Yesus. Yuk kita cari posisi aman, senyaman mungkin. Jangan lagi ada yang gesa-gesu, jangan ada lagi yang berbaring-berbaring ya. Ku mau seperti Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita ya adik-adik.
siapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kami. Tuhan Yesus, hati kami sangat merindukan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sampai kepada kami hari ini Tuhan, boleh kami terima dengan baik dan boleh juga kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, sudah lama ya nggak ketemu. Hari ini Kak Evelyn mau bercerita. Tapi sebelum bercerita kita baca Alkitab dulu. Yuk, ambil Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1. Ayo, Kisah Para Rasul perjanjian apa? Ya, perjanjian baru. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah dapat belum? Ya, kita baca secara bersama-sama ya. Kak Evelyn baca dari sini, adik-adik semua baca di rumah masing-masing dengan suara yang kuat, oke? Oke, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Nggak hari Minggu Kak, hari Kamis. Oh iya. Kenapa hari Kamis kita beribadah ya? Ada yang ingat nggak? Karena apa? Ya, karena ternyata sudah 40 hari Tuhan Yesus bangkit. Jadi setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit, kira-kira hari ini kita merayakan apa ya? Iya, setelah 40 hari Yesus bangkit, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oh, coba dihitung nggak sudah berapa hari? Pas nggak 40 hari? Pas dong, pastinya ya kan. Nah, setelah 40 hari Yesus bangkit, sudah tiba saatnya dia naik ke surga. Dan adik-adik ingat nggak? Selama 40 hari dia di bumi, apa yang dilakukannya? Apakah dia jalan-jalan? Atau apakah dia belanja-belanja sebelum berangkat ke surga? Kira-kira dia apa ya? Ada yang bisa jawab? Nah, pasti pintar-pintar dijawabnya. Yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga selama 40 hari di bumi adalah menampakkan diri kepada Maria. Menampakkan diri kepada siapa lagi? Kepada murid-muridnya. Dan kepada siapa lagi? Wah, hebat-hebat ya. Pastinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada Simon.
Untuk apa? Memberikan pesan sebelum dia naik ke surga. Nah adik-adik, setelah 40 hari Tuhan Yesus berada di bumi, saatnya dia mau naik ke surga, dia kembali memberikan pesan kepada murid-muridnya dan semua orang percaya yang hari itu hadir di situ bersama-sama dengan Yesus di sebuah bukit. Nah, kira-kira pesannya apa ya? Ya, kalau kita baca tadi, ya di ayat yang ke-6, orang-orang di sana itu bertanya, kapan si Israel dipulihkan kembali Tuhan? Tapi apa jawab Tuhan? Untuk masa dan waktunya itu sudah Bapa yang mengaturkan. Jadi orang-orang percaya di sana, murid-murid Tuhan, tidak perlu terlalu memikirkan itu. Tapi yang harus dipikirkannya apa? Ya, setelah nanti Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang harus mereka lakukan? Itu yang harus dipikirkan. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh murid-murid setelah Yesus naik ke surga nantinya? Ayo, kira-kira apa ya? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ingin murid-muridnya memberitakan firman Tuhan sampai kemana tadi? Ke seluruh dunia. Ini benar. Jadi Tuhan Yesus ingin murid-muridnya itu tidak seperti kemarin itu, yang setelah Yesus mati dan setelah Yesus bangkit, mereka malah kembali ke pekerjaannya semula, ya kan? Mereka tidak menjadi pemberita-pemberita Injil, tapi malah mereka kembali menghidupi kehidupannya sebelum mereka ditangkap oleh Tuhan. Nah, kali ini Tuhan Yesus mengingatkan lagi. Untuk apa? Setelah nanti Yesus naik, sebaiknya murid-murid menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita Injil. Nah, adik-adik, di firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini dengan tema saksi Kristus, ya, kira-kira apa ya yang menjadi makna kenaikan Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat kakak, tempat adik-adik, tempat saudara-saudara kita semua. Nah, pastinya setelah Yesus sampai di surga, dia naik dan kita berada di bumi, apa yang harus kita lakukan? Ya, sesuai dengan pesan Yesus, kita menjadi pemberita Injil. Nah, kalau gitu, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya Kak menjadi pemberita Injil? Bagaimana Kak menjadi saksi Kristus? Kan waktu Yesus naik, aku nggak di sana. Aku kan tidak menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Aku hanya mendengar ceritanya dan aku membacanya di Alkitab. Nah, adik-adik, sebagai orang percaya yang kata Tuhan Yesus, nanti setelah dia naik, dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk mengajari kita. Nah, Roh Kudus itulah yang akan mengajari kita supaya kita mampu untuk bersaksi bagi Kristus. Bagaimana caranya bersaksi? Nah, kalau anak-anak Tuhan yang mau bersaksi menjadi saksi Kristus, pastinya dia menunjukkan melalui perbuatannya. Bagaimana dia taat beribadah, bagaimana dia patuh kepada orang tua, begitu juga bagaimana dia menunjukkan bahwa dia itu adalah anak Tuhan yang benar-benar kenal dan dekat sama Tuhan. Dari situlah kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah saksi Kristus, sehingga melalui perbuatan kita orang-orang bisa melihat, oh ternyata yang Tuhan mau, oh ternyata yang menjadi anak Tuhan itu sifatnya yang bagaimana? Yang baik, yang taat sama orang tua, yang rajin berdoa, yang rajin beribadah. Pastinya juga dia rajin belajar, rajin juga mencari tahu informasi-informasi yang benar dan baik, ya, bukan menjadi anak-anak yang tidak kenal Tuhan, yang menyebarkan berita bohong di mana-mana, ya, anak-anak Tuhan yang tidak menunjukkan bahwa
dia itu anak Tuhan, yang kualitas hidupnya itu nggak kayak anak Tuhan, yang masih suka marah-marah, yang masih suka melawan orang tua. Oh, itu tidak menjadi saksi Kristus. Nah, jadi adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan bahwa setelah Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan kepada muridnya, dia akan naik ke surga. Nah, jadi murid-muridnya sudah berkumpul semua di sebuah bukit. Tibalah saatnya Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, kita saksikan bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, di sini banyak ya murid-murid dan orang-orang percaya yang sudah berkumpul. Nah, kira-kira adik-adik, hari ini tema kita kan saksi Kristus. Katanya selama ini kita belum pernah melihat dan tidak pernah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Hari ini Kak Evelyn bersama murid-murid dan orang-orang percaya yang lainnya sudah berkumpul untuk menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, Tuhan Yesus sudah naik adik-adik. Pastinya hati kita sangat bersukacita ya, karena dia akan mempersiapkan tempat bagi kita semua. Pastinya tempat yang baik untuk anak-anak Tuhan yang baik juga. Nah, jadi kita mau di tempat yang baik, di tempat yang bagus, tempat yang luar biasa, atau di tempat yang biasa-biasa saja. Pastinya kalau kita mau di tempat yang luar biasa, kita juga harus menunjukkan bahwa aku ini luar biasa. Bagaimana caranya? Seperti yang Kak Evelyn bilang tadi, menunjukkan diri sebagai saksi Kristus, karena hari ini kita sudah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, lama-lama dia sudah semakin tidak terlihat karena sudah tertutupi oleh awan. Sementara semua murid masih melihat ke atas adik-adik. Waduh, sudah semakin tidak terlihat Tuhan Yesus. Apakah benar dia naik ke surga? Ada dua orang malaikat yang muncul. Apa ya maksud mereka? Setelah Tuhan Yesus naik, dua malaikat turun. Apa kata-kata malaikat itu? Ayo kita baca bersama-sama. Katanya apa? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oh, berarti dua malaikat ini ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah sampai di surga. Dan para murid-murid dan orang-orang yang berkumpul jangan terlalu fokus melihat dan terlalu fokus bahwa mereka sudah ditinggalkan Tuhan Yesus. Tapi apa? Kita harus fokus kepada pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga, yaitu menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita Injil. Oh, begitu. Jadi hari ini adik-adik, Kak Evelyn mengajak adik-adik di rumah untuk berkomitmen bagaimana Tuhan Yesus tadi sudah memberikan pesan bagi murid-murid dan bagi adik-adik semua bahwa Tuhan Yesus ingin kita menjadi saksi, kita menjadi pemberita. Boleh nggak pemberita Injil, boleh nggak saksi Kristus itu hidupnya kacau, tidak beraturan, sibuk main game, lupa mengerjakan tugas rumah, lupa mengerjakan PR. Boleh nggak? Pastinya enggak. Tapi kalau mau menjadi saksi Kristus, pastinya menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang dapat dicontoh oleh orang lain dan dapat dibanggakan oleh orang tua. Karena apa? Artinya kita sebagai saksi sudah menghidupi bagaimana pesan Tuhan kepada murid-murid saat dia sebelum naik ke surga. Jadi pada saatnya nanti, pada hari ke-50, wah berarti berapa hari lagi? Ini udah hari ke-40. Kalau hari ke-50 berarti 10 hari lagi. Ya, pada hari ke-50 atau 10 hari lagi, Roh Kudus Tuhan akan turun. Sehingga murid-murid diberi kepenuhan roh. Kita tunggu aja ya 10 hari lagi bagaimana ya
ceritanya setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk semua anak-anak Tuhan, semua murid-murid Tuhan supaya mampu menjadi saksi Kristus. Oke? Dan pastinya jangan lupa 3 hari lagi dan 10 hari lagi untuk tetap beribadah sama Tuhan, untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, dan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan meskipun kita masih melalui video, masih melalui Zoom, tapi kita harus tetap taat dan setia untuk beribadah kepada Tuhan supaya kita punya bekal untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh menjadi saksi Kristus sebagaimana Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tuhan akan mempersiapkan tempat bagi kami semua. Maka dari itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kepintaran supaya kami anak-anak Tuhan boleh melakukan sesuai dengan pesan Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Dan berikan juga kepada kami hikmat dan kebijaksanaan supaya dalam penantian kami Tuhan, kami boleh tetap melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, luar biasa firman Tuhan hari ini ya Kak, yang dibawakan oleh kakak kita, Kak Evelyn. Ya, tentang saksi Kristus. Nah, yang semua dari firman Tuhan kita hari ini, kita mau belajar menjadi saksi Kristus. Kita mau memberitakan berita sukacita kita kepada banyak orang sehingga semua orang itu bisa merasa terberkati ya Kak. Walaupun kita masih kecil, nggak boleh takut. Kita tetap bisa memberitakan Injil dan juga firman Tuhan. Nah, untuk itu kita mau menyesal Tuhan Kak. Kita mau nyanyi bahwa kita adalah pekerja Kristus yang bukan sembarang pekerja ya Kak. Nah, kita mau bernyanyi bersama-sama yaitu pekerja Kristus yang mulia. Yuk semuanya kakak ajak untuk bangkit berdiri ya. Kita sambil tepuk tangan, kita mau bernyanyi bahwa kita adalah saksi Kristus ya kan, pekerja Kristus yang mulia. Kita bernyanyi bersama-sama. Selamat ya. Kemenangan setia hari
menjadi saksi Kristus karena merupakan pekerjaan Kristus yang paling mulia. Oke Kak, sekarang kita saatnya mau apa nih Kak? Kita ada ayat hafalan. Kita masuk ke ayat hafalan. Adik-adik yuk semuanya dibuka Alkitabnya. Ayo Kakak lihat dulu dong. Ini udah buka Alkitab belum? Oke, dibuka Alkitabnya. Dari mana Kak? Dari Matius 5 ayat 6. Kita mulai ya dari Matius 5 ayatnya yang ke-6. 16 ya Kak? Oh 16 Kak, oke. Iya, 16 ya adik-adik. Oke, yuk Kak. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya Di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, gampang ya Kak? Gampang Kak. Pastinya adik-adik semua bisa menghafalnya dan dilakukan adik-adik. Tidak hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Oke Kak, kita ada momo. Nah, siapa yang gak sabar untuk kuis hari ini? Iya, karena hari ini tanggal 13 Mei ya Kak. Jadi kita ada kuis live di Instagram kayak Hadiahnya enggak Kak ya? aduh Kak, masih gak sabar ya. Nah, sama seperti live quiz yang waktu kita pasca ya Kak. Iya, Kak. Nah, jadi ini ada nanti jam 7 malam. Jadi adik-adik langsung pasang alarmnya. Set, langsung buat jam 7 malam quiz live KKR GBKP Setiabudi. Jadi pantengin langsung, lihat terus Instagram kita karena informasi di situ ada semuanya tentang kegiatan kita, kegiatan gereja kita KKR Setiabudi ya Kak. Oke, selanjutnya apa Kak? Saat Teduh Kak. Jangan lupa saat teduh setiap hari jam 8 malam di Instagram KKR GBKP Nunggu Setiabudi. Oke adik-adik. Dan yang ketiga Kak, ayat harian Kak. Jangan lupa adik-adik dipantau terus Instagram kita untuk melihat ayat harian Ya, karena karena disebarkan oleh guru-guru KKR kita. Tiap hari ada ya Kak. Kak. Ada. Jadi adik-adik gak kekurangan ayat karena tiap hari kakak-kakak gurunya menyediakan ayat. Nah sekarang tinggal adik-adiknya nih harus rajin membacanya. Oke? Oke Kak. Sekarang kita mau, ayo semua persiapkan persembahannya karena kita mau mulai mengumpulkan persembahan kita. Yo, udah disiapkan dengan baik persembahannya. Kalau sudah, oh iya persembahannya kita kumpulkan. Nanti adik-adik kumpulkan, adik-adik kasih ke orang tua. Orang tua diingatin ya adik-adik memberikannya kepada diakan dan juga pertua sesuai PJJ masing-masing. Iya, oke Kak. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu apa Kak? Ku beri Allah. Ku diberi Allah. Yuk semuanya. Beri yang terbaik ya. Ku diberi Allah mengucap syukur dengan gerak tari dan pujian. Tangannya bekerja mengenai hatiku, melakukan kasih rahmat-Mu. Pandanglah padanya, beri yang terbaik. Jangan lihat hasil, lakukan saja. Pandanglah padanya, beri yang terbaik. Jangan lihat hasil, lakukan saja. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sangat bersyukur dan bersukacita boleh beribadah kepada Tuhan meskipun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan yang menjadikan itu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya juga persembahan itu boleh berguna bagi gereja Tuhan, bagi pelayanan GBKP Rumun Setiabudi.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan yang tetap memberikan kesehatan, Tuhan yang tetap memberikan kelancaran dalam pekerjaan, dan Tuhan juga yang tetap tambahkan rezeki kepada kedua orang tua kami, supaya mereka boleh tetap mengucap syukur dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persekolahan kami. Betapa hati kami masih sangat sedih Tuhan, karena kami masih sekolah di rumah masing-masing. Tapi kami mau Tuhan berikan kami kekuatan dan kepintaran, supaya kami boleh tetap semangat menjalani persekolahan kami, supaya kami tetap percaya bahwa waktu Tuhan indah pada waktunya. Kami juga mau berdoa untuk setiap ujian yang boleh kami lewati, untuk setiap ulangan-ulangan yang akan kami hadapi juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap memberikan kami semangat dan kepintaran, supaya kami boleh melewatinya dengan penuh rasa syukur, dan hasilnya nanti juga Tuhan boleh menyenangkan hati kami, menyenangkan hati orang tua, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, negara Indonesia. Tuhan, betapa sedihnya hati kami Tuhan, di mana sudah setahun lewat, kami harus di rumah, kami harus menggunakan protokol kesehatan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi kami, bangsa Indonesia, dan bagi kami pribadi, lepas pribadi. Maka dari itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan memberikan kami juga kekuatan dan kebijaksanaan, supaya kami boleh tetap menjaga kesehatan kami dan boleh tetap mengikuti protokol kesehatan kemanapun kami pergi Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga ia boleh memberikan keputusan kebijaksanaan yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, tidak lupa kami mendoakan gereja Tuhan GBKP Romo Setiabudi. Kiranya Tuhan yang tambahkan juga hikmat dan kebijaksanaan kepada pendeta, pertua diaken, guru sekolah minggu, dan seluruh pengurus-pengurus yang ada di GBKP Romo Setiabudi, sehingga Tuhan pelayanan yang boleh kami lakukan semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan sudahi ibadah kami ini. Kiranya Tuhan yang tetap menjadi pedoman kami, Tuhan yang tetap menjadi semangat kami dan alasan kami tetap berjuang dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga Tuhan keputusasaan dan rasa kecewa jauh daripada kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus Kristus kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.